Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya akan sharing pengalaman saya selama mengambil SIM di Jepang dari sekolah SIM ya. Saya kebetulan disarankan oleh oleh bos saya itu untuk langsung sekolah saja dari sekolah SIM. Jadi sebelumnya saya pernah mengajukan untuk KIRIKAI, tapi kata bos saya itu sia-sia aja gitu, karena kamu juga di Jepang, katanya kamu di Jepang juga baru, kemudian kamu nggak tahu peraturan lalu lintas di Jepang itu seperti apa dan sebagainya, karena itu kompleks banget ya kalau di Jepang, kalau kita mengendara itu gitu. Jadi harus taat peraturan, tahu rambu, dan tahu caranya ketika berbelok seperti apa, jadi nggak langsung nyelonong gitu. Kalau di negara kita kan ya lihat sepi dikit langsung nyelonong gitu, itu bisa. Tapi kalau di Jepang tuh nggak boleh, nanti ditilang sama pak polisinya. Makanya bos saya itu menyarankan untuk masuk sekolah gitu. Akhirnya ya udah, saya berdua waktu itu sama teman saya orang Vietnam, masuk sekolah SIM, kemudian daftar, kemudian ada tes-tesnya ya. Pertama itu tes fisik dulu. Tes fisik itu maksudnya kayak mata, kemudian eh, ada warna juga, tes warna juga, dan macam-macam ya teman-teman. Nah, kemudian setelah daftar, registrasi, kemudian penyesuaian jadwal dengan jadwal kerja saya, akhirnya saya mulai masuk di sekolah SIM di Jepang. Nah, jadi yang pertama itu, waktu itu kita diperkenalkan dulu bagian-bagian dari mobil itu apa, tentang wiper, kemudian handling, kemudian peletak tempat aksero apa sih, kemudian koplingnya, kemudian remnya, kemudian gasnya, dan semualah diperkenalkan dulu sama petugasnya, sama pelatih kita itu. Akhirnya setelah itu barulah kemudian kita mulai latihan dari menyalakan mesin, kemudian jalan, berangkat, dan sebagainya. Nah, dan selama saya di sekolah mengemudi itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulanan. 2 bulanan untuk kursus mengemudinya saja. Kemudian ada tes-tes lainnya, ada tes tulisnya. Kita latihan dulu tes tulis, kemudian nanti ada tes terakhirnya, tes tulis terakhir sebelum kita tes mengemudinya. Nah, jadi bedanya kalau kita masuk sekolah SIM di Jepang dengan KIRIKAI, jadi kita tes mengemudinya itu di sekolahnya itu, dan penilainya pun nanti senseinya kita itu orang-orang sana. Jadi itu lebih mudah menurut saya. Jadi setelah rangkaian tes, kemudian tes tulis, tes mengemudinya sudah selesai, baru kemudian ada tes simulator juga. Kebetulan saya mengambil SIM-nya itu SIM truck. SIM truck teman-teman, saya ngambilnya SIM truck. Jadi ada tes simulasinya juga di sekolah itu. Jadi cukup memakan waktu sih kalau kita masuk di di sekolah SIM-nya. Dan biayanya itu nanti ada beberapa kriteria ya kalau di sekolah itu, kalau kita masuk di sekolah SIM. Itu yang pertama itu ada SIM SIM yang SIM biasa, SIM mobil biasa itu kayaknya di bawah 1000 cc deh kalau nggak salah. Itu biayanya sekitar 30 mangan lah, kira-kira 30 mang. Nah, kalau saya yang SIM truck itu lebih mahal, karena saya disuruh sama bos saya itu untuk mengambil SIM truck, karena di perusahaan
kendaraan yang kita pakai sehari-hari untuk pergi ke Hatake itu truk. Jadi mau tidak mau harus ngambil SIM itu karena kebetulan di perusahaan saya yang bisa mengemudi itu untuk orang asing cuma 1 orang, dan 1 orang Jepang, jadi 2 orang. Jadi yang dibutuhkan di perusahaan saya itu ada 4 orang. Nah, jadi mau tidak mau harus ngambil SIM truk. Nah, untuk biayanya SIM truk itu sekitar 40 mang. Jadi kalau di Indonesia itu 40 juta lebih. 40 mang 2000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, dan alhamdulillahnya saya waktu tes mengemudinya itu langsung lulus. Nah, nanti ujian untuk mengemudinya itu langsung di sekolahnya itu. Nah, nanti untuk tes tertulisnya itu di Menkyu Centernya, SIM Centernya. Jadi kita ujian tulisnya itu nanti di SIM Centernya. Nah, itu yang ujian itu banyak sekali ya dari berbagai negara. Semua kumpul di satu tempat itu sekitar 200 orang untuk tes tulisnya. Nah, untuk catatannya untuk di Menkyu Centernya itu sudah support bahasa Indonesia, tetapi harinya itu dalam 1 minggu itu adanya hanya 2 hari saja. Kebetulan waktu itu hari Selasa dan hari Jumat adanya untuk ujian yang berbahasa Indonesia. Nah, tetapi yang untuk bahasa Inggris, bahasa Vietnam itu setiap hari ada. Nah, jadi saya harus menyesuaikan lagi untuk bahasanya, untuk jadwal ujiannya yang berbahasa Indonesia. Nah, tetapi di sekolah SIM saya itu tidak support untuk bahasa Indonesia, jadi nggak ada. Jadi di sekolah SIM itu, di sekolah itu saya pakai bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris saya itu udah belum, ya nggak banget lah teman-teman ya. Tapi setiap belajar tuh saya translate modelnya begitu. Jadi tahulah isi dari poin-poin yang ada di buku itu tahu. Akhirnya setelah di SIM Center, di Menkyo Centernya itu tinggal ngerubah bahasa aja. Jadi seharusnya lebih mudah teman-teman. Lebih mudah untuk yang bahasa Indonesia itu. Tinggal menyesuaikan aja. Karena untuk rambu-rambu dan sebagainya itu sama kan. Nah, jadi itu. Jadi satu kali tes saya langsung lulus waktu itu. Dan kalau tidak lulus gimana ya, itu bisa ngulang lagi tapi bayar lagi untuk tes tulisnya itu sekitar 2000 yen. Jadi bisa kalau nggak lulus itu nanti bisa berkali-kali. Ada juga yang 10 kali juga ada. Nah, tapi kan kalau bisa sekali kenapa harus berkali-kali begitu kan? Itu kan butuh waktu dan butuh uang juga. Nah, jadi itu sedikit pengalaman saya ketika mengambil SIM di Jepang. Dan bagi teman-teman yang sedang mengambil SIM di Jepang atau akan mengambil SIM di Jepang, itu nanti pilihannya bagi saya recommended banget untuk masuk sekolah SIM di Jepang gitu. Kirikai juga beda. Kirikai juga bisa teman-teman, Kirikai juga bisa. Tetapi banyak juga teman-teman yang ngambil Kirikai karena sering gagal berkali-kali, toh juga nanti biayanya juga hampir sama kayak yang kalau kita masuk sekolah SIM begitu. Karena untuk sekali tes untuk ujian mengemudinya itu sekitar 2 mang. Kalau udah ya harus lulus. Kalau bisa langsung lulus itu jatuhnya lebih murah gitu. Tapi kalau nggak lulus berkali-kali juga ya sama aja kan, sama aja. Jadi untuk teman-teman yang sedang berproses untuk mengambil SIM di Jepang, ya nggak gampang gitu. Jadi usahakan tetap belajar, tetap semangat karena mengambil SIM di Jepang itu nggak kayak di negara kita gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari saya. Kalau ada yang mungkin ada yang pengalamannya beda, tapi ini kan menurut pengalaman pribadi saya.
Oke, teman-teman sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.